hitam, malam kelam, aku tumbalkan sub-sub Basingah namaku. Basingah panggilanku. Kau dipanggil kembali ke dunia. Pergi dan kerjakan tugasmu sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Basingah dengan memanfaatkan mayat hidup Mondosio kembali beraksi. Setelah membunuh Mbah Katili, Kitrowiryo dan juga dua pendekar bayaran, Panji Gendek dan Jala Kadru, sekarang giliran Demang Surakerti yang akan menjadi korban selanjutnya. Kakang kembali akan membalaskan dendam atas kematian Kakang. Kau tentu ingat padaku, Surakerti. Mondosio? Ya, Malam itu suasana begitu mencekam di rumah Kademangan Surakerti. Surakerti yang terbangun dari mimpi buruknya langsung keluar rumah untuk memastikan yang terjadi. Dan ternyata di atas dahan pohon depan rumahnya sudah ada burung gagak jelmaan siluman Mondosio. Kau mau mempermainkan aku? Ada apa? Saya mendengar suara ayah berteriak-teriak. Dok, lihat. Akhirnya Surakerti malam itu harus tewas di halaman rumahnya sendiri dengan seluruh tubuhnya hangus terbakar. Kenapa nasibku jadi begini? Sabar. Berdoa. Berdoa, Nilot. Agar ayahmu ditempatkan pada alam yang tenang. Margosira, sebaiknya setiap malam harus diadakan perondaan. Sepertinya pengabdian dan jasa Kakang selama ini tidak punya arti apa-apa di hadapan Kanjeng Sultan. Besok pagi, aku harus menjalani pembuanganku ke Semarang. Sementara itu di kota Raja Pajang dikisahkan telah terjadi drama besar yang akan menjadi cikal bakal peperangan antara Pajang dan Mataram. Harus memberitahu Kang Mas Senopati, kematian Pabelan tidak boleh didiamkan begitu saja. Raden Pabelan, putra Tumenggung Mayang yang juga keponakan dari Senopati Eng Alogo, telah dihukum mati oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo karena kesalahannya yang telah lancang masuk ke dalam kaputren. Hingga kemudian Kanjeng Sultan murka dan tanpa ampun menjatuhkan hukuman mati kepada Raden Pabelan. Sementara Tumenggung Mayang sendiri juga akan mendapat hukuman berupa pembuangan ke Semarang oleh Kanjeng Sultan. kesalahannya hanya bisa dibasuh dengan darahnya. Keris hamba sendiri yang akan menghukum Duratmoko itu. Ini adalah kesalahan besar Kanjeng Sultan, karena biar bagaimanapun istri Tumenggung Mayang adalah adik kandung Senopati Eng Alogo. Kanjeng Senopati nggak akan mungkin terima adik dan keponakannya diperlakukan seperti ini oleh Kanjeng Sultan. Akan hamba hanyutkan bangkainya di Kali Lawean, Sinuwun. Ada apa, Paman Tumenggung? Hamba diberi tugas Kanjeng Sinuwun untuk menangkap Duratmoko yang masuk ke dalam puri Kanjeng Putri. Tidak ada siapa-siapa kecuali aku. Kurang ajar! Jangan kotori puriku! Berdebah! Ayo, keluar kamu. Ampun, Paman. Saya memang bersalah. Ampuni saya, Paman. Saya berjanji tidak akan melakukan hal yang memalukan ini lagi.
Mayang, kelakuan anakmu sungguh sangat buruk. Perbuatan anakmu tidak cuma memasuki keputren, tapi lebih dari itu, maka dia telah menerima ganjarannya yang setimpal. Pasti kamu yang merancang rencana cerdik itu. Ampun, Kanjeng Sultan. Nyatanya keniatanmu kotor sekali, Mayang. Bahwa anakmu Pabelan berhasil masuk ke Putren dengan ilmu Halimun. Dan di Pajang ini hanya kamu yang memiliki. Kamu harus segera menjalani pembuanganmu ke pesisir utara, di Semarang. Kalau tahu kesetiaan Kakang cuma dinilai semurah itu, lebih baik dulu kita membantu Kakang Senopati di Mataram. Kematian Pabelan tidak boleh didiamkan begitu saja. Nyimbo harus memberitahu Kang Mas Senopati. Tumenggung Mayang yang dalam kesedihan yang mendalam atas tewasnya putra satu-satunya itu kemudian meminta istrinya untuk pergi ke Mataram dan menceritakan semua yang terjadi kepada Kanjeng Senopati. Sementara dirinya akan menunggu esok hari untuk menjalani pembuangannya ke Semarang. Besok pagi, aku harus menjalani pembuanganku ke Semarang. Saya akan segera berangkat ke Mataram, Kakang. Kembali ke tempat Nyai Basinga, Siluman Mondosyo yang semakin hari semakin kuat telah mulai berani memberontak kepada Nyai Basingah majikannya. Kembali ke tempatku, Kakang. Aku tidak suka kamu pergi. Ini siluman yang merasuk ke dalam tubuh Mondosyo dapat dengan mudah masuk dan keluar dari jasad Mondosyo itu sesuka hatinya, tanpa perlu menunggu perintah dari Nyai Basingah. Bahkan selendang gendit yang dipasang ke tubuh Mondosyo tak mampu lagi menghalangi siluman yang ada di dalam tubuh Mondosyo itu. Lepaskan gendit kau. Setan itu kekuatannya luar biasa. Dalam keadaan kosong, tubuh Kakang Mondosyo bisa dengan mudah dirasuki makhluk halus. Basinga, sudah saatnya kau hentikan polahmu, Basinga. Hentikan anakku. Kau tidak boleh melawan takdir. Di dalam semedinya, Nyai Basingah bertemu dengan ibunya dan juga gurunya yang mengingatkan bahwa memelihara jin yang merasuk ke jasad suaminya itu sangat berbahaya. Karena jin brojol itu sangat jahat dan nakal, yang tidak akan mungkin terus-terusan bisa diperintah oleh manusia. Dia akan menjadi liar dan akan membunuh siapa saja yang ditemuinya. Basinga, jin brojol itu nakal dan tidak bisa dipercaya, dan siapa saja akan dibunuhnya. Gurunya menyarankan Nyai Basingah untuk segera menguburkan jasad suaminya secepatnya, agar jin brojol yang keluar dari tubuh Mondosyo tak bisa lagi masuk ke dalam tubuh Mondosyo lagi. Kuburkan suamimu, mandikan lagi dia dengan kembang setaman. Namun rupanya semuanya sudah terlambat, karena jin jahat itu telah datang lagi, bahkan kini bersama dengan teman-temannya, yang mereka semua langsung masuk ke dalam jasad Mondosyo. Siluman itu mengamuk sejadi-jadinya tanpa bisa dikendalikan. Bahkan Nyai Basingah sendiri tak bisa lagi mengendalikan mayat hidup Mondosyo itu. Benar Nyai berniat mengubur aku. Bagaimana mungkin roh Kakang bisa masuk? Aku akan masuk kapanpun aku suka. Pergi. Serikatan mana? Sri? Dinda tidak perlu cemas, karena mereka prajurit-prajurit pilihanku. Yang saya cemaskan adalah tindakan balasan dari Pajang, Kang Mas. Sementara itu di Mataram, Kanjeng Senopati yang mendengar pengaduan dari adiknya tentang nasib keluarganya saat ini merasa kecewa kepada kebijakan Kanjeng Sultan.
Kanjeng Senopati kemudian mengirimkan pasukan khusus untuk merebut Tumenggung Mayang yang saat ini akan dibawa ke Semarang. Pasukan khusus ini adalah prajurit-prajurit pilihan, termasuk diantaranya Gundalini. Mereka berani mengusik adikku. Mataram akan melawan? Kalau mereka berani menginjak perbatasan. Siapa di antara kalian yang tahu jalan menuju Semarang? Saya tahu, Kakang. Sebelum saya menemukan Mataram, saya tersesat di daerah tengah ini, Kakang. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu yang memimpin rombongan. Baik, Kakang. Kakang menginginkan sesuatu. Aku ingin menagih hutang nyawa yang kau lakukan pada anakku Wilokerti. Saya hanya melakukan tugas karena saya abdi Sultan. Maafkan saya, Kakang. Siapkan kuda dekat sini. Begitu Tumenggung Mayang bisa kita bebaskan, cepat kita bawa lari. Mereka bekerja dengan sangat cerdik dan hati-hati, karena Tumenggung Mayang juga dikawal oleh para prajurit khusus Pajang. Siapkan seluruh kuda kita dan satu kuda lagi untuk Tumenggung Mayang. Baik. Siapa kamu? Saya diutus Gusti Senopati. Ayo Tumenggung. Di mana kudaku kau sembunyikan? Di dalam hutan Tumenggung. Lari tahanannya. Siapkan kudaku. Kuda Kanjeng ikut lari. Akhirnya Tumenggung Mayang berhasil dibebaskan. Sementara itu diperlihatkan Basingah tengah boyongan untuk berpindah tempat, karena tempat yang lama sudah sangat berbahaya untuk ditinggali. Sementara Sri Katon sejak kejadian mengamuknya siluman Mondosio telah lebih dulu pergi dari tempat itu karena ketakutan. Katon! Saya melihat banyak lelembut yang merasuki tubuh Kakang Demang. Sebaiknya kita harus membuat pondok untuk tempat berteduh, Nyai. Di timur Gunung Burak, ada hutan yang cukup baik untuk bersembunyi. Yang penting Sri Katon harus ketemu. Beberapa hari kemudian, di suatu malam di desa Kalisengoro, Bidadab Ayam menyewa seorang dukun sakti untuk mengatasi masalah terbunuhnya orang-orang yang diduga dilakukan oleh Banaspati. Dukun itu sangat sakti sehingga mampu mendatangkan makhluk halus untuk melawan siluman Mondosio. Untuk beberapa hari ini, makhluk-makhluk jahat itu tidak akan berani lagi datang kemari. Ternyata di balik semua ini adalah Mondosio, Ki Dukun. Mayat hidup Mondosio sekarang telah menjadi teror besar untuk seluruh warga.
Karena kini siluman itu bekerja bukan atas perintah Nyai Basingah lagi, tapi atas kemauan jin-jin yang merasuk ke jasad Mondosio itu sendiri. Dia akan membunuh siapapun yang ditemuinya. Mereka itu jin-jin liar dari gunung-gunung wingit. Ini sulit sekali dikendalikan. Berbeda dengan jin suruhan. Apa mungkin bisa diinyahkan sama sekali, Ki? Saya akan melakukan Topo Broto beberapa hari di sini. Tanpa ilmu yang tinggi. Mustahil memasukkan lelembut ke jasad orang yang sudah mati. Mula-mula lelembut itu memang dipanggil. Tapi yang saya jumpai waktu itu, makhluk lelembut itu sudah mampu merasuk sendiri. Lelembut itu penghuni gunung dan alas purwo mereka akan membunuh siapa saja. Saya kagum dengan keberanian anak buah Kang Mas Senopati. Saya sengaja mengirimkan prajurit pilihan untuk keperluan itu. Saya menyesal telah menyusahkan Uwa dan Kang Mas. Adi Tumenggung akan menjadi tanggung jawab saya kalau terjadi apa-apa. Saya berjanji untuk membela Mataram sampai mati. Kalau Pajang maklumkan perang. Saatnya sudah tiba menguji terdasnya kadikjayaan anak-anak Selo. Hati-hati, Longger. Jangan sampai terbius oleh rasa kuat diri sendiri. Ada apa, Toden? Pada suatu malam, mayat hidup Mondosio yang diikuti para lelembut lain datang ke Banyu Urip dan akan mengincar para penduduk, termasuk keluarga Demang Surakerti. Burung gagak itu datang lagi, Mbok. Pasti akan ada bencana. Rupanya dendam Mondosio masih juga belum pupus dengan kematian bapakmu. Biar kali ini Simbok yang menghadapinya. Kalau terjadi apa-apa dengan Simbok, kamu lebih baik mengungsi ke Mataram. Akhirnya istri Demang Surakerti pun tewas menyusul suaminya yang sudah lebih dulu meninggal. Beruntungnya Nilat Palasari berhasil melarikan diri malam itu dan berniat akan pergi ke Mataram. Kita mengungsi ke Mataram. Apa para dedemin itu tidak menyusul kita ke sana? Hantu atau lelembut manapun tidak akan mampu menembus tabir yang dipasang oleh Ki Juru Bertani. Iya kan, Ki? Nah, iya. Makanya sampai mengungsi ini anak istriku bawa semua. Atas kejadian tewasnya Nyai Demang dan beberapa penduduk Banyu Urip, keesokan harinya seluruh penduduk berbondong-bondong pergi mengungsi ke Mataram. Malam berikutnya giliran Kademangan Kali Sengoro yang dibuat geger dengan kedatangan para lelembut yang dipimpin siluman Mondosio. Meskipun di desa Kali Sengoro saat ini masih ada seorang dukun sakti yang berusaha melindungi desa itu, namun ternyata siluman-siluman itu tidaklah takut. Hingga akhirnya malam itu beberapa penduduk pun tewas, termasuk diantaranya Retno Jumini, adik Demang Mahesa Kayun. Sebenarnya kita mau kemana, Bu? Retno Jumini, pulang Retno, pulang!
Kita keduluan. Oke Lord, sampai di sini dulu episode kali ini. Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.